Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman, pada tausiah subuh kali ini kita masih melanjutkan bahasan yang kemarin dengan judul tambahan tata cara berzikir setelah sholat. Mari sama-sama kita dengarkan, mudah-mudahan semua yang kita dengarkan menjadi amal ibadah bagi kita semua. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ya Allah, kami semua memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik dan juga amal ibadah yang diterima. Allahumma ja'alna min ibadikal mukhlasin. Ya Allah, jadikanlah kami di antara hamba-hamba yang Engkau berikan keikhlasan dalam beribadah. Allahumma taqabbal minna ya karim. Ya Allah, terimalah seluruh amal ibadah kami, wahai yang maha mulia. Jemaah rahmanillah wa iyyakum jami'an, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat-Nya, yang mana salah satu yang terbesar adalah nikmat iman dan nikmat Islam, dan juga nikmat Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita untuk menghadiri sholat subuh secara berjamaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya barang siapa yang sholat isya secara berjamaah maka sungguh dia telah menghidupkan setengah malam, separuh malam. Dan barang siapa yang melengkapinya dengan sholat subuh secara berjamaah maka sungguh dia tercatat sebagai orang yang telah menghidupkan malam semalam suntuk. Dan yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, manusia terbaik sepanjang masa, ya, manusia terbaik yang pernah hidup di muka bumi ini. Kita bersalawat kepada beliau sebagai adab kita sebelum memulai membaca ilmu agama. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Terlebih lagi kita berada di dalam hari Jumat ini, pada hari Jumat, yang mana hari Jumat adalah hari yang paling afdol dari hari-hari pekan, dan Rasul SAW menganjurkan untuk memperbanyak sholawat di hari Jumat tersebut. Dan para ulama menyebutkan bahwasanya di antara tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi seorang muslim adalah Allah Subhanahu wa taala memudahkan hambanya untuk senantiasa membasahi lidahnya untuk bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah rahmatillah wa iyyakum jami'an, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang beberapa metode Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berzikir setelah sholat. Beberapa zikir-zikir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika selesai sholat, yang mana kita telah membahas tentang tasbihnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang membaca subhanallah, alhamdulillah, dan Allahu Akbar. Itu ada 4 cara. Yang pertama adalah 33, 33, 33, lalu dilengkapi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lalu Alhamdulillah ala kulli syai'in qadir. Kemudian yang kedua caranya adalah subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Yang Allahu Akbar 34 untuk melengkapi bilangan 100. Kemudian yang ketiga kita sebutkan bahwasanya cara beliau sallallahu alaihi wasallam adalah subhanallah 25, alhamdulillah 25, Allahu Akbar 25, kemudian la ilaha illallah sebanyak 25 kali. Yang mana hadis riwayat yang sebagai acuan dari zikir yang ketiga ini adalah hadis riwayatnya At-Tirmidzi. Kemudian yang keempat adalah subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Mana hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu. Yang ketiga dan yang keempat, atau yang keempat ini cocok untuk yang memiliki hajat setelah sholat, yang memiliki keperluan setelah sholat, dia ingin cepat-cepat, maka hendaklah menggunakan cara yang keempat ini.
Yang penting itu asalkan kita berzikir setelah sholat. Yang penting adalah asalkan kita berzikir setelah sholat tarawih. Jemaah rahmatillah wa yang jami'an, kemudian di dalam kitab ini disebutkan cara menghitung zikir tadi. Cara menghitung zikir tadi. Wa sababat al-qa'idah fil ibadat al-waridah ala wujubi mutanawwi'an tuf'al hadhihi ta'atan wa hadhihi ta'atan. Wa sunnatu an yakuna tasbihu bil asabi' lima rawahu Ahmad wa Tirmidzi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sabbihna wa qa'idana bil asabi'i fa innahunna mas'ulatun mustantaqatun. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa hasanahu fi sahihil jami'. Jemaah rahmanillah wa iyyakum jami'an, cara Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghitung tasbih, menghitung zikir-zikir beliau, yaitu dengan menggunakan jari jemari beliau, ya, dengan menggunakan jari jemari beliau. Wasunnatu an yakuna at-tasbihu bil asabi', sunnahnya, ya, tata cara Nabi sallallahu alaihi wasallam menghitung zikir itu dengan menggunakan jari jemari. Riwayat Ahmad dan juga riwayat At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sabbihna wa qa'idna bil asabi'." Bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikatlah tasbih-tasbih itu atau ikatlah dan zikir-zikir itu dengan jari jemari kalian. Fa innahunna mas'ulatun mustantaqatun, karena sesungguhnya jari jemari ini pada hari kiamat kelak akan memberikan pertanggungjawaban dan akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi bahwasanya kalian pernah berzikir dahulu di dunia. Ya, karena jari jemari ini besok di hari kiamat akan menjadi saksi bagi orang-orang yang berzikir bahwasanya jari jemari ini digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang banyak disebutkan atau di 3 surah di dalam Al-Quran, salah satunya di surah Yasin, bahwasanya anggota badan seorang itu akan menjadi saksi kelak di hari kiamat, bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat bicara anggota badan manusia. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat bicara anggota badan manusia yang mana pada hari itu lidah yang kita gunakan bicara di dunia, pada saat di dunia itu Allah Subhanahu wa taala kunci, dan yang akan berbicara adalah seluruh anggota badan. Maka oleh karenanya Rasulullah SAW yang menganjurkan kepada umatnya untuk berzikir, yang menghitung zikir-zikir mereka itu dengan tangan, karena tangan inilah yang akan menjadi saksi kelak di hari akhirat. Kemudian lafaz waqidna itu adalah artinya mengikat. Aqada yaqidu itu artinya mengikat, sama-sama seperti di dalam surah Al-Falaq ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad", yang artinya adalah dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kedudukan wanita-wanita tukang sihir yang meniup pada ikatan-ikatan. Fil 'uqad itu artinya ikatan-ikatan, yang mana para penyihir itu menyihir dengan menggunakan ikatan-ikatan. Kata-kata aqada itu artinya mengikat, yang mana jika kita simpulkan dari hadis ini bahwasanya Nabi SAW menghitung jari beliau dengan mengikat. Apa artinya mengikatnya? Di dalam bahasa Arab aqada itu artinya mengumpulkan jari. Adapun yang seperti ini itu namanya al-hal, itu namanya membuka ikatan, membuka. Ya, kalau seperti ini itu namanya aqada, mengumpulkan, mengikat. Adapun yang seperti ini itu namanya membuka, ya, membuka. Maka sebagaimana yang tertera di dalam hadis ini, hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi, yang paling afdal itu adalah dengan mengikatnya. Lalu pertanyaannya, apakah boleh dengan membuka? Tentu saja boleh. Tentu saja boleh, karena memang di dalam hadis yang lain disebutkan Nabi SAW berzikir menggunakan tangan kanan. Ya. Hadis ini lebih spesifik lagi, karena disebutkan bahwasanya beliau mengikat. Adapun di hadis yang lain itu lebih global, yang mana beliau disebutkan hanya berzikir dengan tangan kanan. Dengan tangan kanan itu lebih
luas atau lebih global daripada beliau mengikat. Lebih spesifik lagi dengan tata cara, yaitu dengan mengikat. Ada hadis lain yang menyebutkan bahwasanya Nabi SAW berzikir menggunakan tangan kanan, entah itu dengan mengikat, entah itu dengan membuka, dan entah itu dengan membaca atau menggunakan ruas-ruas. Dan yang penting di dalam hadis yang disebutkan itu adalah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berzikir menggunakan tangan kanan beliau. Lalu ada pertanyaan, apakah boleh menggunakan tangan kiri juga? Tangan kanan kemudian menggunakan tangan kiri juga? Wallahu a'lam. Insyaallah ya, ini boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja menggunakan tangan kanan lalu dilanjutkan dengan tangan kiri, ini boleh-boleh saja. Jemaah rahimanillah wa iyyakum jami'an. Kemudian di dalam kitab ini disebutkan pula tentang berzikir, ya, berzikir menggunakan tasbih, berzikir menggunakan alat bantu yang kita sebut dengan tasbih. Qala Syekhul Islam rahimahullah taala, Syekhul Islam rahimahullah taala Ibnu Taimiyah menyebutkan wa udda at-tasbih bil asabi sunnatun kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tasbih menggunakan jari jemari memang adalah sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika kita menggunakan tangan ini kita diberikan pahala tambahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amma tasbihu bima yuj'alu fi izami min al-kharzi fa min an-nasi man karihahu wa minhum man lam yakrihu. Adapun bertasbih menggunakan alat, ya, maka ada sebagian ulama yang tidak membolehkannya. Ada sebagian ulama yang membolehkannya. Ya, jadi ada dua pendapat di sini tentang bertasbih menggunakan tasbih itu atau menggunakan alat bantu itu. Ada yang tidak membolehkan, ada yang membolehkan. Wa idza ursinat fihi niyyah fa huwa hasanun wa makruh. Kemudian dilanjutkan apabila niatnya baik, ya, atau hanya digunakan untuk sebagai alat pembantu untuk menghitung zikir, maka ini adalah baik, tidak mengapa. Ini adalah pendapatnya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, yang mana beliau lebih condong untuk membolehkan bertasbih menggunakan alat tasbih atau alat yang dipencet, ya. Biasa ada yang dipencet, ada yang menggunakan tasbih batu-batuan atau kayu-kayu. Jemaah rahimanillah wa iyyakum jami'an, yang perlu kita ketahui bahwasanya di dalam menggunakan tasbih ini ada dua pendapat ulama, ada yang tidak membolehkan, ada yang membolehkan. Yang tidak membolehkan dalilnya adalah hadis yang diperselisihkan juga kesahihannya. Ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan hasan, atau yang hasan tidak sampai sahih. Hasan disebutkan bahwasanya Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Ummu Salamah ini adalah istrinya Nabi SAW, ya. Istrinya Nabi, beliau radhiyallahu taala anha berzikir menggunakan batu, kemudian Nabi SAW melihat beliau. Nabi SAW melihat beliau, kemudian Nabi SAW keluar. Ketika beliau SAW masuk ke rumah lagi, ya, beliau SAW masih melihat Ummu Salamah itu sedang berzikir menggunakan batu. Ya. Sebelum keluar, Nabi SAW melihat Ummu Salamah atau istrinya sedang berzikir. Masuk rumah lagi, masih dalam keadaan berzikir. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, apakah, yang artinya, apakah kamu ingin, wahai istriku, mengetahui zikir yang lebih banyak pahalanya daripada apa yang kamu kerjakan saat ini? Maka Nabi SAW pun mengajarkan kepada beliau zikir Subhanallah adada khalqih wa ridha nafsi wa zinata arsy wa bidada kalimati. Adapun ulama yang memperbolehkan, ya, maka dari mereka adalah ini adalah alat saja. Jadi tasbih atau yang dipencet itu hanyalah alat saja, bukan sebagai atau bukan diniatkan sebagai ibadah atau ritual. Jika diyakini sebagai alat, ya, alat pembantu, maka boleh-boleh saja. Akan tetapi perlu diingatkan bahwasanya ketika
kita meyakini bahwasanya dengan menggunakan tasbih itu, dengan menggunakan alat bantu itu lebih besar pahalanya daripada menggunakan tangan, maka ini yang keliru. Dengan meyakini bahwasanya tasbih ini akan membuat kita mendapatkan pahala tambahan, maka ini yang keliru. Adapun hukumnya boleh-boleh saja. Jamaah rahimanillah wa iyyakum jami'an, demikian apa yang dapat kami sampaikan, semoga dapat dipahami dengan baik. Ya. Kita ulangi sedikit bahwasanya Nabi SAW Nabi SAW sunnahnya adalah menghitung dengan tangan kanan beliau, entah itu dengan diikat, entah itu dengan dibuka. Tangan kiri juga tidak mengapa, ya, entah itu dengan menghitung luas jari, ya, dan yang mana hadis yang menyebutkan bahwasanya tangan ini akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hari akhirat, yang mana artinya adalah ketika kita menggunakan tangan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala tambahan di samping dari pahala zikir tadi. Kemudian hukum menggunakan tasbih adalah ada yang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan. Ya, saya kira itu saja. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.